Baik, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang seminar isu-isu desentralisasi ya. Jadi di depan kita sudah ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, kelanjutan daripada materi pada beberapa minggu yang lalu ya. Baik, kita lanjut saja. Tentunya kita berbicara tentang isu-isu desentralisasi berkaitan juga dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin tentang otonomi daerah. Nah, ada 4 poin yang akan kita pelajari bersama. Nah, di Indonesia kita tahu ada 4 daerah otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi itu masing-masing ya. Nah, kita kembali lagi dalam mempelajari tentang definisi apa itu daerah otonomi khusus ya. Nah, daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara NKRI ya. Seperti itu. Memang agak ada kesamaan antara otonomi daerah dengan daerah otonom ya. Nah, di Indonesia ada 4 daerah otonomi khusus. Yang pertama yaitu Provinsi Papua Barat ya. Nah, kita kenal Provinsi Papua Barat ya, termasuk juga provinsi yang diberikan daerah otonomi khusus ya, di mana Provinsi Papua Barat ini sangat berkontribusi terhadap pendapatan negara ya, sehingga daerah ini diberikan otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan mereka. Nah, saya tidak menjelaskan lagi apa semua yang diberikan secara khusus untuk mengatur pemerintahannya. Nanti kita akan diskusi atau saya akan memberikan tugas ya, kenapa daerah-daerah dari 4 daerah itu diberikan otonomi khusus ya. Nah, kita lihat saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa provinsi juga Papua Barat merupakan provinsi yang sangat memberikan kontribusi besar kepada pendapatan negara, misalnya di wilayah dibangunnya PT Freeport ya, seperti itu. Nah, sehingga ada aspirasi masyarakat yang ada di Papua Barat ingin diberikan daerah otonomi khusus dalam mereka untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan mereka di wilayah mereka masing-masing ya. Kemudian juga sama seperti Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya. Provinsi Nangro Aceh Darussalam juga diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, sehingga Provinsi Aceh Darussalam bisa mengatur urusan-urusan pemerintahan ya, misalnya contoh ya, dalam memperlakukan syariat Islam ya. Nah, itu yang merupakan bagian daripada diberikannya contoh otonomi khusus untuk mengatur pemerintahan mereka masing-masing ya. Nah, kemudian juga ada provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Tentunya saudara-saudara mahasiswa timbul pertanyaan, kenapa Jakarta diberikan daerah khusus ya, sebagai provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ya, karena kita bersama bahwa ibu kota Jakarta adalah ibu kota ya, merupakan pusat ya, ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, sehingga berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan baik di bidang perekonomian ya, di bidang perindustrian dan lain sebagainya ya, mereka diberikan otonomi khusus ya. Contoh dalam penetapan UMR ya, dan masih banyak lagi yang diberikan kebijakan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan mereka sendiri. Banyak hal-hal ya, saya bisa sampaikan. Kemudian juga yang keempat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Nah, Yogyakarta ini identik dengan masih kentalnya sistem pemerintahan yang bersifat kerajaan ya. Nah, sehingga
keraton juga merupakan hal yang sangat dominan. Mereka sangat melestarikan budaya-budaya itu. Nah, sehingga memang kemarin terjadi perdebatan antara pemerintah daerah pada masa pemerintahan SBY, pemerintahan provinsi dengan pemerintah pusat, ya. Mereka menginginkan bahwa sekiranya pemerintah Yogyakarta diberikan kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahannya, mulai dari kepemimpinannya provinsi sampai ke tingkat daerah. Tetapi oleh karena itu provinsi daerah diistimewakan, ya, dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan, misalnya dalam kepemimpinan, ya. Nah, seperti itu, di mana pemerintahan sekarang dipimpin oleh Bapak Hamengkubuwono, ya, seorang gubernur yang menjadi leader dalam wilayah tersebut, ya. Nah, kemudian juga Indonesia kita bersama ada 34 provinsi, ada 93 kota madya dan 415 kabupaten, ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya, singkat-singkat saja. Nah, saudara-saudara mahasiswa, pemerintahan daerah sangat penting, ya, dan sangat menjadi penuntut dalam membuat sebuah kebijakan. Nah, karena pemerintahan daerah ini merupakan perpanjangan daripada pemerintahan yang ada di pusat untuk melaksanakan urusan-urusan kegiatan mereka masing-masing. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah ini dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pemerintah daerah itu adalah mereka yang disebut gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentu Anda pernah mendengar ketika ada masalah kegiatan, ya. Kalau dulu namanya musyawarah pimpinan daerah, ya, Muspida, ya. Tapi sekarang namanya Forkompinda, ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ya, mulai dari pemerintahan provinsi, ya, kabupaten atau kota madya. Ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini terdiri dari, kalau di tingkat provinsi yaitu mereka yang disebut dengan gubernur, ya, ketua DPRD, ya, kepala polisian daerah atau Kapolda, ya, kepala komandan Korem, ya, atau Danrem, ya, dan kepala kejaksaan, ya. Kejaksaan di tingkat provinsi, ya, atau Kejati, ya, Kejaksaan Tinggi, ya. Nah, itu merupakan bagian daripada Forkompinda tadi, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah, di mana mereka biasanya membuat kebijakan tentang bagaimana, salah satu contoh, ya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan, keamanan, ya, atau ketertiban, serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan mereka masing-masing, ya. Nah, kemudian juga ada juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tingkat kota madya, ya, yang pasti wali kota, ketua DPRD kota madya, ada Dandim, ya, ada Kapolresta, ya, dan Kejari misalnya, ya. Nah, kemudian di tingkat kabupaten ada bupati, ada ketua DPRD kabupaten, ya, ada Kapolres, ya, ada Dandimnya, dan Kejaksaan Tinggi, ya. Seperti itu di tingkat kabupaten, ya. Jadi mereka yang biasanya melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ya, di mana bupati sebagai kepala wilayah kabupaten, ya, sebagai kepala penyelenggara pemerintahan, ya, dibantu oleh sekretaris daerah kabupaten atau sekap, ya, dan
semua OPD ya, atau dinas dan badan sesuai dengan bidang masing-masing ya, seperti itu. Nah, jadi sudah jelas di sini pemerintahan daerah ini merupakan perpanjangan daripada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing ya, sebenarnya diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya kita tidak lepas dari perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Ini adalah suatu pembagian keuangan yang adil ya, harus adil, proporsional dan demokratis ya, harus transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi yang mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan. Nah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ya. Nah, saudara mahasiswa, tentunya ini perlu juga ya. Misalnya contoh ya, kemarin untuk daerah Kabupaten Poso Cikiatan memperoleh anggaran pendapatan belanja itu kurang lebih 1 triliun 4 sampai 500 miliar misalnya ya, seperti itu contoh ya. Nah, dan itu dana itu harus dikelola seadil-adilnya ya, kemudian harus proporsional ya, sesuai dengan bidang masing-masing ya. Kita ada beberapa OPD di sini. Kemudian juga harus betul-betul demokratis dan transparan ya, serta bertanggung jawab ya. Ingat bahwa dana ini sangat diawasi oleh lembaga-lembaga terkait, lembaga yang punya kewenangan, misalnya seperti ya BPK, bahkan KPK juga, dan dibantu pengawasannya oleh inspektorat daerah masing-masing ya, seperti itu. Termasuk dana-dana kucuran dana yang diberikan kepada desa ya, misalnya dana desa ya, yang lumayan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa ya, juga memberikan kontribusi dalam pemanfaatan ya potensi-potensi yang ada di desa, termasuk peningkatan atau pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa itu ya, seperti itu. Jadi memang oleh karena itu masyarakat diminta untuk mendukung program pemerintah dengan wajib ya membayar pajak ya bagi warga negara ya yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku ya. Banyak pajak-pajak yang kita tahu bersama untuk membantu pendanaan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, sehingga kemajuan ya pembangunan juga bukan hanya tergantung daripada pemerintah sendiri, tapi bagaimana dukungan atau partisipasi masyarakat untuk membayar pajak ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara mahasiswa, kita tidak akan banyak berbicara tentang keuangan ya, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, nanti bisa Anda lihat di literatur atau referensi yang lain bagaimana sistem pemerimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini ya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang sudah dibangun oleh pemerintah. Oke. Baik, ada juga asas-asas dalam otonomi daerah. Yang pertama tadi adalah desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem